Good morning, fourth grade students. Salam FM. How are you today? I hope all of you will always be in good condition. So, welcome back again to our YouTube channel with me, Miss Santi. Today we are going to study about traditional Indonesian toys atau mainan-mainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Okay, let's see. What is a traditional toy? A traditional toy is usually wooden, non-electronic, and does not use much technology. Children can learn about honesty, focus, social values, their relationship with nature and God from the traditional toys. Mainan tradisional biasanya terbuat dari kayu, bukan termasuk barang elektronik, sehingga tidak banyak menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Melalui mainan tradisional, anak-anak dapat belajar tentang kejujuran, bisa lebih fokus terhadap sesuatu, nilai-nilai sosial, dan hubungan mereka dengan alam dan Tuhan. So here are some examples of traditional Indonesian toys. Nah, beberapa contoh mainan tradisional dari Indonesia itu yang pertama adalah congklak or dakon. Congklak is played on a board with circular indentations along both sides and a home indentation on each end of the board. The game is played with 98 markers such as shells or beads, which are divided evenly between all the indentations. Nah, congklak atau dakon di sini dimainkan di atas papan dengan lekukan bundaran pada kedua sisinya. Dan terdapat juga dua buah cekungan yang lebih besar pada ujung kedua sisi papan permainan yang digunakan untuk mengumpulkan semua biji-biji yang terdapat pada papan permainan tersebut. Nah, congklak sendiri itu dimainkan menggunakan 98 biji atau kerang yang dibagi secara rata di antara kedua sisi lekukan-lekukan pada papan permainan. Okay, next here we have kelereng or gundu. Kelereng or marbles to the Western world is a favorite with boys. All players put a marble in the circle. Then they stand about 2 meters from the circle to kick off a drawing. The drawing is done as alternately players throw another marble toward their existing marbles in the circle. Nah, dalam permainan kelereng atau marbles jika digunakan di negara-negara barat, itu adalah salah satu permainan yang sangat disukai oleh anak laki-laki. Nah, semua pemain meletakkan kelerengnya di dalam lingkaran. Lalu mereka berdiri kira-kira 2 meter dari lingkaran untuk menentukan urutan pergantian pemain yang akan melempar kelerengnya ke arah kelereng yang sudah terdapat di dalam lingkaran tadi. Okay, next we still have gangsing or gasing. Gasing or spinning tops is a traditional game. Every season after rice harvest, they will come together to compare each other's skills in playing gasing and the gasing itself.
They believe that spinning tops will bring them good harvest. Jadi gasing atau spinning tops itu di istilah negara barat sana itu adalah sebuah permainan tradisional yang dimainkan pada saat setiap selesai musim panen. Nah, orang-orang biasanya akan berkumpul bersama-sama untuk membandingkan gasing mereka masing-masing. Begitu juga dengan kemampuan mereka dalam bermain gasing. Mereka percaya bahwa permainan gasing tersebut itu akan membawa panen yang berlimpah. Ya. And the last one here we have bekel. Bekel is one of traditional Indonesian game that is rarely played nowadays. Bekel is a game using a bekel ball and 6 to 10 seeds. The game is played by throwing the ball up in the air, spreading the seeds randomly on the floor, then picking the seeds up until the ground is clear. Jadi untuk bermain bekel itu biasanya kita menggunakan bola bekel. Jadi bekel itu adalah salah satu permainan tradisional atau mainan tradisional yang berasal dari Indonesia yang pada saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Ya. Jadi bekel itu adalah sebuah permainan yang menggunakan bola bekel seperti pada gambar itu ada yang warna hijau, merah, dan putih bercorak. Kemudian menggunakan juga 6 sampai 10 biji seperti yang warna keemasan di situ. Bisa juga diganti dengan kerang yang kecil-kecil sama juga tadi untuk bermain dakon atau congklak. Bisa digunakan itu ya, berjumlah 6 sampai 10 buah. Nah, kemudian cara bermainnya adalah dengan melemparkan bola ke atas lalu sambil menyebarkan biji-bijian tadi secara acak di atas lantai. Nah, kemudian mengambil kembali biji-biji yang telah disebarkan tadi satu persatu hingga habis. Nah, jadi seperti itu ya cara bermain permainan tradisional tadi. Okay? So, well, I think that's all the material for today. And I hope all of you will understand this lesson. Okay? Jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M ya, yaitu dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Okay, thank you for listening our lesson for today. Thank you for listening my explanation, and please stay safe and be healthy always. Okay? See you on our next meeting. Salam FM.